Bayangkan, di dalam keheningan malam hanya ada dirimu sendiri. Tidak ada suara lain, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, hanya jantungmu yang berdetak dan sebuah pertanyaan yang berbisik dari kedalaman hatimu. Apakah hidupku hanya akan begini selamanya? Mungkin kau pernah bertanya-tanya, mengapa rezeki terasa begitu jauh? Mengapa pintu-pintu terbuka hanya untuk orang lain, sementara dirimu harus menunggu di balik bayangan? Kau bekerja, kau berusaha, kau berdoa, tapi seakan-akan langit masih belum mengirimkan jawabannya. Lelah, letih. Kau mencoba tersenyum, tapi di dalam dada ada sesuatu yang kosong. Dan kadang, kau merasa tak ada seorang pun yang benar-benar mengerti. Kau jalani hari demi hari dengan topeng kekuatan, padahal di dalam hatimu retak perlahan. Kau lihat orang lain melesat maju, sementara langkahmu terasa begitu berat, seakan kakimu terikat rantai tak terlihat. Tapi aku ingin kau berhenti sejenak sekarang. Tarik napas, rasakan dirimu. Dengarkan bisikan halus yang ada di dalam jiwamu. Karena jauh di balik luka dan kekecewaan itu, ada sesuatu yang tak pernah padam. Sebuah api kecil, sebuah nyala yang terus hidup, meski terkadang hampir mati tertiup badai. Api itu adalah harapanmu. Mungkin selama ini kau mencari jawaban di luar dirimu, pada dunia, pada orang lain, pada kesempatan yang tak kunjung datang. Tapi dengarkan baik-baik. Satu kalimat kecil bisa mengubah seluruh hidupmu. Satu kalimat kecil bisa membawamu dari kegelapan menuju cahaya. Dan kalimat itu sudah ada di dalam pikiranmu. Kau mungkin bertanya, kalimat apa itu? Aku tidak akan mengungkapkannya sekarang. Karena sebelum kau benar-benar siap, kalimat itu tidak akan punya arti. Tapi aku akan menuntunmu untuk merasakannya, untuk menyadari kekuatan yang telah lama menunggu di dalam dirimu. Pikirkanlah, betapa banyak orang yang menyerah di tengah jalan. Mereka berhenti tepat sebelum pintu terbuka. Mereka memutuskan bahwa takdir tidak berpihak, padahal hanya tinggal satu langkah lagi. Dan ironisnya, mereka tidak pernah tahu betapa dekat mereka dengan cahaya. Pernahkah kau merasa begitu? Seolah-olah semua usahamu sia-sia. Kau bekerja keras, tapi hasilnya tak terlihat. Kau mencoba percaya, tapi ragu terus menghantui. Seakan-akan semesta menertawakanmu. Namun, apa kau sadar? Mungkin justru di titik terendahmu itulah benih kekuatan sedang ditanam. Benih itu perlu kegelapan tanah sebelum ia bisa tumbuh menembus cahaya. Hidupmu tidak berhenti di sini. Luka bukanlah akhir. Kegagalan bukanlah tanda bahwa kau tak layak. Mereka hanyalah bayangan yang menguji seberapa dalam keyakinanmu. Karena kunci menuju kebebasanmu tidak terletak di luar, melainkan di dalam pikiranmu. Napoleon Hill pernah berbisik kepada dunia bahwa pikiran adalah harta paling besar yang dimiliki manusia. Ia berkata, apa yang dapat dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran dapat diwujudkan. Bayangkan, betapa besar kalimat itu. Kau mungkin sudah sering mendengarnya, tapi dengarlah lagi, kali ini dengan hatimu. Apa yang dapat kau bayangkan, apa yang dapat kau yakini, bisa kau wujudkan. Apakah kau sungguh-sungguh mempercayai hal itu? Ataukah selama ini kau hanya mendengarnya sebagai kata-kata indah, tanpa pernah benar-benar menanamnya di dalam jiwa? Karena itulah perbedaan antara mereka yang berhenti dan mereka yang menembus batas. Pikirkan seseorang yang kau kagumi. Mungkin tokoh besar. Mungkin seseorang dari desamu sendiri. Pernahkah kau bertanya, apa yang membedakan mereka denganmu? Tubuh mereka sama. Nafas mereka sama. Tapi pikiran mereka terbakar oleh sebuah keyakinan. Mereka memiliki kalimat kecil itu dan mereka mengulanginya setiap hari, sampai dunia tidak punya pilihan lain kecuali membiarkan pintu terbuka. Dan sekarang, bayangkan dirimu berdiri di depan cermin.
Kau menatap mata yang lelah, tapi di balik kelelahan itu, ada jiwa yang belum menyerah. Kau bisikkan pada dirimu sendiri, "Aku lebih kuat daripada rasa sakitku. Aku lebih besar daripada kegagalanku." Ucapkan perlahan di dalam pikiranmu. Rasakan getarannya. Biarkan kata-kata itu menetes ke bawah sadar. Itulah autosugesti. Itulah benih awal perubahan. Jangan remehkan kata-kata. Kata-kata adalah doa. Kata-kata adalah kunci. Kata-kata adalah getaran energi yang menyentuh semesta. Setiap kali kau mengulanginya dengan iman, kau sedang mengukir jalan baru di otakmu, di jiwamu. Kau sedang membuka pintu yang selama ini terkunci. Mungkin kau tidak percaya sepenuhnya sekarang. Tidak apa-apa. Keraguan adalah bagian dari perjalanan. Tapi jangan biarkan keraguan itu menjadi penjara. Biarkan ia menjadi batu loncatan. Karena setiap kali kau berkata pada dirimu, "Aku bisa, aku pantas, aku berhak," semesta mendengarnya, Allah mendengarnya. Dan doa yang dipadukan dengan keyakinan tidak pernah sia-sia. Sekarang, aku ingin kau bayangkan sebuah pintu kayu besar. Pintu itu tertutup rapat. Kau sudah lama berdiri di depannya. Kau mengetuk berkali-kali, tapi seolah-olah tidak ada jawaban. Lalu, kau mulai putus asa. Tapi tiba-tiba, engkau melihat sesuatu. Sebuah kunci kecil tergantung di lehermu sendiri. Kunci itu selalu ada di sana. Kau hanya lupa. Dan begitu kau masukkan kunci itu ke dalam lubang, pintu mulai terbuka. Perlahan, hening, tapi terbuka. Itulah dirimu. Itulah hidupmu. Kau tidak pernah benar-benar terkunci. Kau hanya lupa bahwa kuncinya sudah ada padamu sejak awal. Aku tahu, saat ini mungkin kau merasa bebanmu terlalu berat. Tapi percayalah, kau tidak sendirian. Setiap orang yang pernah bangkit dari kegelapan pernah merasakan hal yang sama. Rasa putus asa, rasa gagal, rasa ingin menyerah. Tapi mereka terus melangkah, mereka terus memegang api kecil itu, dan akhirnya api itu membakar semua kegelapan. Kau juga bisa, kau juga mampu, karena ada kekuatan yang jauh lebih besar di dalam dirimu. Kau hanya perlu mengizinkannya keluar. Dan sekarang, aku ingin kau mengambil satu keputusan sederhana. Jangan biarkan api ini padam. Jangan biarkan pesan ini hilang begitu saja. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jika kau merasakan sesuatu yang bergetar di dalam jiwamu, maka jangan biarkan perjalananmu berhenti di sini. Klik tombol suka, tekan subscribe, karena di sini kita akan berjalan bersama. Kita akan menyalakan api itu semakin terang. Kita akan menemukan kalimat kecil yang mampu mengubah hidupmu. Dan ingat, hidupmu tidak ditentukan oleh keadaanmu sekarang. Hidupmu ditentukan oleh keyakinan yang kau pilih untuk tanam di dalam pikiranmu. Ini baru permulaan. Bayangkan sebuah cahaya kecil yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Kau mungkin belum menyadarinya, tapi ia selalu ada, menunggu saat yang tepat untuk bersinar. Dan saat inilah waktunya. Kau sudah merasakan luka, kekecewaan, kegagalan. Kau sudah menanggung beban yang kadang terlalu berat untuk diceritakan, tapi dari semua itu, ada pelajaran yang semesta titipkan. Ada rahasia yang Allah sembunyikan di balik rasa sakitmu. Rahasia itu sederhana, tapi begitu kuat. Ia bisa membawamu dari titik nol menuju puncak yang tak pernah kau bayangkan. Rahasia itu adalah alat di dalam pikiranmu. Sebuah kekuatan yang disebut Napoleon Hill sebagai autosugesti. Kau mungkin pernah mendengar kata itu, tapi izinkan aku membawamu lebih dalam, bukan sekadar teori, melainkan sebagai pengalaman. Autosugesti adalah dialog batin, suara yang kau ucapkan pada dirimu sendiri setiap hari. Itu bisa berupa doa, bisa berupa afirmasi, bisa berupa kalimat kecil yang terus diulang sampai ia meresap ke dalam alam bawah sadar. Bayangkan otakmu seperti tanah subur.
setiap kata yang kau tanam adalah benih. Jika yang kau tanam adalah kata-kata keraguan, maka tumbuhlah pohon ketakutan. Jika yang kau tanam adalah kata-kata iman, maka tumbuhlah pohon keyakinan. Dan pohon itu akan berbuah, entah itu buah pahit atau manis, tergantung benih apa yang kau masukkan. Pernahkah kau sadar? Betapa sering kita berbicara negatif pada diri sendiri? Saat gagal, kita berkata, "Aku memang bodoh." Saat ditolak, kita berkata, "Aku memang tidak pantas." Tanpa sadar, kalimat-kalimat itu adalah doa. Doa yang setiap hari kau ulang. Doa yang akhirnya dipercaya oleh bawah sadarmu. Dan ingat, alam bawah sadar tidak membedakan benar atau salah. Ia hanya menerima apapun yang kau tanamkan. Lalu bayangkan, bagaimana jika kau mengganti doa itu? Bagaimana jika setiap pagi sebelum dunia mengguncangmu, kau berkata pada dirimu, "Aku pantas berhasil. Aku berhak atas rezeki. Aku layak hidup dalam kelimpahan. Aku dekat dengan Allah, dan Allah dekat denganku." Apa yang terjadi jika kata-kata itu kau ulangi? Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi setiap hari, sampai jiwamu mempercayainya. Itulah kekuatan autosugesti. Itulah alat yang bisa mengubah kemiskinan menjadi kekayaan, ketakutan menjadi keberanian, keraguan menjadi keyakinan. Dan Napoleon Hill berkata bahwa seluruh orang besar yang pernah ia pelajari menggunakan alat ini. Mereka mengisi pikiran mereka dengan gambaran kemenangan, bahkan sebelum kemenangan itu nyata. Mereka menulis tujuan mereka. Mereka mengulang kalimat mereka. Mereka menyusupkan keyakinan itu ke dalam bawah sadar, sampai bawah sadar terpaksa mewujudkannya. Pertanyaannya, apakah kau siap menggunakan alat ini? Apakah kau siap memilih kalimat kecil yang akan menjadi penggerak hidupmu? Sekarang, aku ingin kau bayangkan sesuatu. Bayangkan dirimu berdiri di sebuah lapangan luas. Di sekitarmu ada ribuan pintu. Beberapa pintu berkarat, beberapa pintu terkunci, beberapa pintu terbuka sedikit. Tapi di antara semua pintu itu, ada satu pintu yang memimpinmu ke kehidupan yang kau dambakan. Pintu kekayaan, pintu kelimpahan, pintu tujuan hidup. Dan kunci pintu itu adalah kalimat kecil yang kau pilih untuk kau tanam dalam pikiranmu. Kalimat itu bisa sesederhana, "Aku mampu." Bisa sesederhana, "Aku berhak." Bisa sesederhana, "Aku kaya." Karena kaya bukan hanya tentang uang. Kaya adalah tentang iman, tentang jiwa, tentang keberlimpahan energi yang memancar dari dirimu dan menarik rezeki dari segala arah. Apa yang terjadi ketika kau mulai mengucapkan kalimat itu setiap hari? Sesuatu di dalam dirimu berubah. Cara pandangmu berubah. Kau mulai melihat peluang di tempat yang dulu kau abaikan. Kau mulai bertemu orang-orang yang sejalan dengan tujuanmu. Kau mulai merasakan semesta bergerak bersamamu, bukan melawanmu. Itulah hukum yang tidak terlihat. Apa yang kau fokuskan, bertambah. Apa yang kau ulang, mengakar. Apa yang kau imani, menjadi nyata. Tapi tentu saja, ada ujian. Kau mungkin berkata, "Aku kaya," sementara dompetmu kosong. Kau mungkin berkata, "Aku berhak," sementara hidupmu penuh penolakan. Kau mungkin berkata, "Aku mampu," sementara semua orang meremehkanmu. Dan di titik inilah banyak orang menyerah. Mereka berkata, "Kalimat ini tidak bekerja." Padahal, justru disinilah rahasianya. Autosugesti bukan tentang realitas sekarang. Ia tentang mencetak realitas baru. Ia tentang mengubah frekuensi pikiranmu sampai semesta merespons. Dan itu membutuhkan iman. Iman yang tidak goyah meski bukti belum tampak. Apakah kau pernah menanam benih pohon mangga? Kau tanam benih itu di tanah, lalu esok paginya kau lihat tanah tetap sama. Kau tidak melihat pohon. Kau tidak melihat buah.
Apakah itu berarti benih itu mati? Tidak. Benih itu sedang bekerja di bawah tanah, tak terlihat. Begitu pula dengan kata-kata yang kau tanam. Kau mungkin tidak melihat hasilnya hari ini, besok, bahkan sebulan, tapi ia sedang tumbuh, perlahan, diam-diam, sampai suatu hari ia menembus tanah. Dan saat itu terjadi, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Sekarang, bayangkan dirimu setiap pagi berdiri di depan cermin. Kau menatap mata yang pernah penuh keraguan. Kau letakkan tanganmu di dada, lalu kau ucapkan, "Aku adalah magnet rezeki. Aku hidup dengan tujuan. Aku layak kaya. Aku layak bahagia." Ulangi, rasakan. Biarkan kata-kata itu masuk. Jangan hanya di bibirmu. Biarkan ia menetes ke jiwamu. Itulah cara mengubah getaranmu. Dan getaranmu adalah doa yang semesta jawab dengan caranya sendiri. Aku ingin kau mengerti sesuatu yang sangat penting. Dunia ini bukan hanya fisik. Dunia ini energi. Pikiranmu adalah energi. Doamu adalah energi. Kalimat yang kau ucapkan adalah energi. Dan energi itu selalu mencari kesamaan. Jika kau terus menanam energi kekurangan, maka kekurangan yang akan datang. Jika kau menanam energi kelimpahan, maka kelimpahanlah yang akan datang. Dan sekarang, kau punya pilihan. Kau bisa melanjutkan hidup seperti biasa, membiarkan kata-kata negatif terus berputar dalam pikiranmu. Atau, kau bisa mengambil kendali. Kau bisa memilih kalimat kecilmu. Kau bisa menyalakan kunci yang akan membuka pintu rezeki. Ingat, satu kalimat kecil bisa membuatmu kaya. Satu kalimat kecil bisa mengubah seluruh jalan hidupmu. Jadi, apa kalimatmu? Perjalanan ini tidak berhenti hanya dengan menemukan kalimat kecilmu. Itu baru awal. Karena setelah api dinyalakan, kau harus menjaganya agar tidak padam. Dan disinilah ujian sebenarnya dimulai. Disiplin. Berapa banyak orang yang bersemangat di hari pertama, tapi menyerah di hari ketujuh? Berapa banyak yang penuh tekad saat mendengar kata-kata motivasi, tapi kembali pada kebiasaan lama ketika pagi datang? Inilah yang memisahkan mereka yang berhasil dan mereka yang hanya bermimpi. Napoleon Hill menulis tentang satu hukum yang tidak bisa dilanggar. Hukum kebiasaan. Pikiranmu dibentuk oleh apa yang kau ulangi. Tindakanmu dibentuk oleh apa yang kau latih. Dan masa depanmu dibentuk oleh apa yang kau lakukan setiap hari, bukan sekali-sekali. Maka jika kau ingin benar-benar mengubah hidupmu, kau harus menjadikan kalimat kecil itu sebagai ritual, sebagai doa, sebagai bagian dari darah dan napasmu. Tidak cukup hanya mengucapkannya sesekali. Ia harus menjadi denyut nadi dalam hidupmu. Bayangkan seorang petarung yang berlatih setiap hari. Tubuhnya sakit, ototnya lelah, tapi ia terus melangkah karena ia tahu kemenangan bukanlah hasil dari satu pukulan. Kemenangan adalah hasil dari ribuan pukulan kecil yang dilatih tanpa henti. Begitu pula dengan pikiranmu. Akan ada perlawanan. Ya, pikiranmu sendiri akan melawan. Kau mungkin berkata di cermin, "Aku kaya," tapi sebuah suara di dalam berkata, "Tidak, kau miskin." Kau berkata, "Aku mampu," tapi suaramu mengejek, "Buktikan dulu." Kau berkata, "Aku berhak," tapi hatimu ragu. Itu normal. Itu bagian dari proses. Ingatlah, pikiran lamamu adalah benteng yang sudah kau bangun selama bertahun-tahun. Ia tidak akan runtuh dalam sehari. Tapi setiap kali kau mengulang kalimat barumu, kau sedang meletakkan dinamit kecil di tembok itu. Suatu hari, dinding itu akan runtuh. Untuk melewati perlawanan ini, kau membutuhkan disiplin. Disiplin adalah jembatan antara niat dan kenyataan. Disiplin adalah iman yang diterjemahkan dalam tindakan. Aku ingin memberimu satu latihan sederhana. Mulai besok pagi, sebelum kau melakukan apapun, duduklah diam, tarik napas dalam,
Pejamkan mata, letakkan tangan di dadamu, lalu ucapkan kalimat kecilmu 3 kali dengan suara lantang. Rasakan setiap kata. Bayangkan seolah-olah sudah nyata. Lihat dirimu hidup dalam kelimpahan. Lihat dirimu tersenyum. Lihat dirimu bersyukur. Lalu malam hari sebelum tidur, ulangi lagi. 3 kali. Perlahan, biarkan kata-kata itu menjadi mimpi yang menyusup ke bawah sadarmu. Itu saja. Kedengarannya sederhana, bukan? Tapi disitulah rahasianya. Hal-hal sederhana, jika dilakukan dengan iman dan konsistensi, akan menciptakan perubahan yang luar biasa. Tapi berhati-hatilah, dunia luar akan mengujimu. Orang-orang mungkin menertawakanmu. Mereka mungkin berkata, kata-kata tidak bisa membuatmu kaya. Mereka tidak mengerti bahwa kata-kata adalah energi yang mencetak realitas. Jangan biarkan tawa mereka memadamkan apimu. Bayangkan dirimu seperti seorang pelaut, kau sudah menentukan arah kapalmu, menuju pulau kelimpahan. Setiap hari, ombak akan mengguncangmu. Angin akan mendorongmu keluar jalur. Tapi tugasmu adalah terus mengendalikan kemudi. Jangan biarkan kapalmu hanyut. Itulah arti disiplin. Kau tetap mengarahkan dirimu, bahkan ketika badai datang. Dan dalam perjalanan ini, jangan lupa satu hal penting. Doa. Doa bukan sekadar permintaan. Doa adalah koneksi energi antara hatimu dan Sang Pencipta. Saat kau mengucapkan kalimat kecilmu dengan iman, kau sebenarnya sedang berdoa. Dan doa yang disertai keyakinan tidak pernah sia-sia. Ada sebuah hadis yang indah. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Itu artinya, jika kau berprasangka baik, jika kau yakin Allah akan membukakan jalan, maka jalan itu akan terbuka. Tapi jika kau terus berprasangka buruk, maka jalan itulah yang akan kau temui. Maka gabungkan autosugesti dengan doa. Gabungkan kalimat kecilmu dengan iman. Itulah senjata paling kuat yang bisa kau miliki. Sekarang, mari kita gunakan sebuah metafora. Bayangkan sebuah biji. Biji itu kecil, rapuh, tampak tak berarti. Tapi di dalamnya, tersimpan pohon yang kokoh, dengan cabang-cabang besar, daun hijau, dan buah manis. Apakah kau bisa melihat pohon itu ketika hanya ada biji? Tidak. Tapi pohon itu sudah ada di dalam biji. Ia hanya butuh waktu. Ia hanya butuh tanah. Ia hanya butuh air. Begitu pula dengan kalimat kecilmu. Ia adalah biji. Jika kau tanam dengan disiplin, jika kau siram dengan doa, jika kau jaga dengan iman, suatu hari ia akan tumbuh menjadi pohon kehidupan yang kau dambakan. Jangan remehkan latihan kecil ini. Jangan berhenti hanya karena kau tidak melihat hasilnya segera. Ingat, setiap hari yang kau jalani dengan disiplin adalah batu bata yang membangun masa depanmu. Dan di titik ini, aku ingin kau membuat sebuah komitmen. Komitmen pada dirimu sendiri. Katakan dalam hati, aku akan menjaga api ini. Aku akan berdisiplin. Aku tidak akan menyerah, meski dunia belum melihat hasilnya. Karena sesungguhnya, bukan dunia yang perlu percaya padamu terlebih dahulu, dirimulah yang harus percaya lebih dulu. Disiplin adalah cinta pada dirimu sendiri. Disiplin adalah bukti bahwa kau menghargai jiwamu. Dan saat kau hidup dengan disiplin, semesta akan menunduk padamu. Mungkin kau akan jatuh. Mungkin ada hari-hari ketika kau lupa. Tidak apa-apa, bangkit lagi. Ingat kembali, ucapkan lagi. Itulah perjuangan, itulah latihan, itulah jalan menuju kemenangan. Jadi, jangan tunggu besok, jangan tunggu dunia berubah. Mulailah sekarang, ambil napas, ucapkan kalimat kecilmu, rasakan kekuatannya. Biarkan ia menetes ke dalam bawah sadar, dan jaga dengan disiplin setiap hari. Karena setiap doa, setiap kata, setiap tindakan kecil sedang membentuk masa depanmu. Dan percayalah, suatu hari kau akan melihat bahwa semua rasa sakit, semua keraguan, semua disiplin yang kau lakukan
tidak sia-sia. Bayangkan sebuah pagi. Kau bangun, cahaya matahari menembus jendela, dan untuk pertama kalinya, kau merasa ringan. Tidak ada lagi beban berat yang biasanya menekan dadamu. Tidak ada lagi bayangan keraguan yang mengikat langkahmu. Hanya ada rasa tenang, rasa yakin, rasa syukur. Inilah transformasi. Inilah saat ketika semua doa, semua autosugesti, semua disiplin yang kau lakukan akhirnya berbuah. Hidupmu mulai berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena matamu melihat dengan cara baru. Ketika dulu kau melihat masalah, kini kau melihat peluang. Ketika dulu kau melihat kekurangan, kini kau melihat kelimpahan. Ketika dulu kau merasa sendirian, kini kau merasakan semesta mendukungmu. Napoleon Hill menyebutnya sebagai definite purpose, tujuan hidup yang jelas. Dan sekarang, kau memilikinya. Kalimat kecil yang kau ulangi setiap hari telah menjadi kompas. Ia membimbing langkahmu. Ia menarik pengalaman, orang-orang, dan kesempatan yang sejalan dengan getaranmu. Bayangkan lagi, dirimu berjalan di jalan panjang yang dulu gelap. Kau pernah tersandung, jatuh, berdarah, tapi kau terus melangkah. Kau terus membawa api kecil itu. Dan hari ini, jalan itu penuh cahaya. Setiap langkahmu mantap, setiap napasmu ringan. Karena kau tahu, kau sedang menuju tujuanmu. Kau tidak lagi sekadar hidup untuk bertahan. Kau hidup dengan arti. Kau hidup dengan energi. Kau hidup dengan iman yang mengalir deras di dalam jiwa. Dan lihatlah, rezeki mulai datang. Mungkin bukan dengan cara yang kau bayangkan. Mungkin bukan dalam bentuk yang dulu kau harapkan. Tapi ia datang. Dalam senyum orang-orang yang mendukungmu. Dalam ide-ide yang muncul tiba-tiba. Dalam kesempatan yang mengetuk pintumu. Itulah hukum semesta. Apa yang kau pancarkan, itulah yang kembali padamu. Kau telah menanam benih kelimpahan. Dan sekarang, buahnya mulai tumbuh. Kau menjadi lebih damai. Kau menjadi lebih kuat. Kau menjadi lebih bijak. Dan dari ketenangan itulah lahir keberlimpahan nyata. Ingatlah, kaya bukan sekadar uang di rekening. Kaya adalah rasa syukur setiap hari. Kaya adalah kesehatan tubuh dan jiwa. Kaya adalah iman yang membuatmu tegar. Kaya adalah hubungan yang penuh cinta. Kaya adalah tidur nyenyak tanpa gelisah. Dan ketika kekayaan batin ini tumbuh, kekayaan materi pun mengikuti. Sekarang, lihat dirimu di cermin lagi. Tapi kali ini, mata yang kau lihat berbeda. Tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanya keyakinan. Kau tersenyum. Senyum itu bukan karena semua masalah hilang, tapi karena sekarang kau tahu siapa dirimu sebenarnya. Kau tahu kekuatan yang kau bawa. Kau tahu bahwa satu kalimat kecil benar-benar bisa membuatmu kaya. Dan kau mulai menyadari sesuatu yang lebih besar. Perjalanan ini bukan hanya tentang dirimu. Ketika kau berubah, energimu menyentuh orang lain, kau menginspirasi keluarga, kau memberi semangat pada teman, kau menyalakan api pada jiwa-jiwa yang hampir padam. Kau menjadi cahaya. Inilah transformasi sejati. Dari luka, kau menjadi kekuatan. Dari keraguan, kau menjadi iman. Dari ketakutan, kau menjadi keberanian. Sekarang, bayangkan dirimu 10 tahun dari hari ini. Kau duduk di rumahmu yang penuh cahaya. Anak-anakmu tersenyum, keluargamu damai. Kau memandang keluar jendela, dan kau berkata dalam hati, "Aku bersyukur, karena dulu aku tidak menyerah. Aku bersyukur karena aku memilih untuk percaya." Itulah hidup barumu. Itulah jalan yang telah kau buka dengan satu kalimat kecil. Dan sekarang, aku ingin mengingatkanmu sesuatu yang sangat penting. Jangan berhenti di sini. Jangan puas hanya dengan mendengar kata-kata ini. Lanjutkan, hidupkan, sebarkan. Karena dunia membutuhkan lebih banyak jiwa yang menyala.
Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang hidup dengan tujuan. Dunia membutuhkan cahaya yang ada di dalam dirimu. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti. Perjalananmu baru saja dimulai. Cahaya ada di tanganmu. Pegang erat, sebarkan, dan berjalanlah dengan iman, karena semesta menunggumu di sisi lain pintu.